Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divalina Hasana, mahasiswa Prodi Ilmu Komputer Universitas Diponegoro dengan NIM 250110049. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan website personal portofolio yang telah saya buat menggunakan 3 bahasa pemrograman, yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Di website ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian Home, About, Skill, Portfolio, Experience, Kontak, dan juga Footer. Baik, tanpa berlama-lama, sekarang saya akan menjelaskan struktur website dimulai dari file HTML. File HTML berfungsi sebagai kerangka utama website, dan di mana di bagian ini terdapat deklarasi type HTML yang memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML5. Kemudian terdapat tag HTML yang membungkus seluruh isi website. Selanjutnya ada bagian head. Pada bagian head ini terdapat beberapa konfigurasi penting seperti meta chart cell, viewport, title, favicon, file CSS, Google Font, dan juga font awesome. Semua bagian ini berfungsi agar website dapat ditampilkan dengan baik, memiliki tampilan yang menarik, serta dapat menggunakan berbagai ikon. Dapat kita lihat bahwa title dan juga favicon berhasil tampil pada tab browser sesuai dengan yang telah saya buat. Berikutnya adalah navbar. Navbar digunakan sebagai menu navigasi agar pengguna dapat berpindah ke setiap bagian website tanpa membuka halaman baru. Menu yang tersedia yaitu Home, About, Skill, Portfolio, Experience, dan juga Kontak. Pada tampilan mobile juga tersedia menu hamburger agar navigasi tetap rapi. Dapat dilihat di browser, ketika salah satu menu dipilih, halaman langsung berpindah ke section yang sesuai. Jadi hal ini menunjukkan bahwa navigasi telah berfungsi dengan baik. Lanjut ke bagian berikutnya adalah section Home. Bagian ini merupakan halaman pertama yang kita lihat ketika kita membuka browser, yang di dalamnya terdapat nama saya, lalu informasi singkat mengenai diri saya, ada juga foto profil, serta tombol About Me dan juga Contact Me. Tombol ini digunakan untuk mempermudah pengguna berpindah ke section yang telah diinginkan. Nah, jika kita lihat di browser, terlihat tombol navigasi berjalan dengan baik dan langsung mengarah ke pengguna ke halaman yang dituju. Lanjut ke bagian section About. Jadi section About berisi informasi singkat mengenai diri saya sebagai mahasiswa ilmu komputer Universitas Diponegoro, yang dimana di bawahnya juga terdapat beberapa kontak informasi seperti nama, universitas, program studi, email, nomor telepon, sehingga informasi lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Lalu selanjutnya masuk ke bagian section Skill. Saya menampilkan kemampuan yang saya miliki. Kemampuan teknisi ditampilkan menggunakan proses bar, sedangkan soft skill ditampilkan menggunakan icon sehingga lebih mudah dipahami oleh pengunjung. Di sini terlihat progress bar icon soft skill yang telah berhasil ditampilkan. Lanjut, selanjutnya adalah bagian portofolio. Di bagian ini saya menampilkan beberapa project yang pernah saya kerjakan, dan setiap project disajikan dalam bentuk card yang berisi gambar, judul, dan juga deklarasi singkat hingga tampilannya berbentuk rapi. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama semua project berhasil ditampilkan dalam susunan card yang mudah dibaca. Kemudian section Experience, yang dimana section Experience berisi pengalaman serta sertifikat yang pernah saya peroleh. Data ditampilkan dan juga data ditampilkan dalam bentuk timeline hingga urutan pengalaman mudah untuk dipahami.
Sini kita bisa melihat timeline pengalaman dan sertifikat berhasil ditampilkan dengan baik. Kemudian lanjut pada bagian kontak, saya menyediakan informasi kontak dan sebuah form yang dapat digunakan pengunjung untuk mengirim pesan. Di sini kita bisa lihat di browser, di sini terlihat informasi kontak beserta form yang dapat diisi oleh pengguna nanti. Bagian terakhir adalah bagian footer, yang dimana footernya berisi ucapan terima kasih, icon sosial media yang dapat diklik, serta informasi copyright sebagai penutup website. Selanjutnya sampai sini penjelasan struktur HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tampilan website yang diatur menggunakan bahasa pemrograman CSS. Baik, setelah menjelaskan struktur website menggunakan HTML, selanjutnya saya akan menjelaskan file style CSS, yang dimana CSS digunakan untuk mengatur tampilan website agar terlihat lebih menarik, rapi, dan juga nyaman untuk digunakan. Jika HTML merupakan kerangka website, maka CSS berfungsi sebagai desain dan tampilannya. Di sini kita bisa lihat pada bagian awal terdapat pengaturan dasar atau reset CSS. Pada bagian ini berfungsi untuk menyamakan tampilan awal setiap browser, mengatur margin dan juga padding, serta menentukan jenis huruf yang digunakan pada seluruh website hingga tampilannya akan lebih konsisten. Di sini kita lihat, walaupun tidak terlihat secara langsung, tetapi pengaturan ini membuat tampilan website lebih terlihat rapi di berbagai perangkat. Selanjutnya adalah pengaturan body. Di sini saya mengatur warna latar belakang, warna teks, jarak antar tulisan, serta efek smooth scrolling agar berpindah antar section terlihat lebih halus. Di sini kita bisa lihat saat menu saya pilih, halaman berpindah dengan animasi yang halus. Efek ini berasal dari pengaturan CSS pada bagian body tadi. Selanjutnya ada pengaturan navbar. Saya menggunakan flexbox agar logo dan menu berada pada satu baris. Kemudian menambahkan warna, bayangan, serta membuat navbar tetap berada di bagian atas saat halaman di-scroll. Di sini dapat terlihat bahwa navbar tetap berada di atas hingga pengguna dapat berpindah menu dengan lebih mudah. Selanjutnya, pada bagian home, saya mengatur posisi teks dan gambar menggunakan flexbox agar tampil sejajar. Selain itu, saya juga mengatur ukuran tulisan, warna, tombol, dan foto profil sehingga tampilan lebih menarik. Di sini kita dapat lihat saat kursor diarahkan ke tombol, tampilannya berubah karena telah diberikan efek hover, yang dimana hal ini membuat website terasa lebih interaktif. Selanjutnya pada bagian section about, saya menggunakan grid layout untuk menyusun informasi ke dalam beberapa kart, yang dimana setiap kart diberikan warna, bayangan, dan juga sudut yang membulat sehingga terlihat lebih rapi. Hasilnya menjadi informasi lebih mudah dibaca dan terlihat lebih profesional. Selanjutnya pada bagian skills, CSS saya gunakan untuk mengatur tampilan proses bar dan juga icon soft skill. Sedangkan pada bagian portofolio, saya menggunakan CSS Grid agar setiap project tersusun rapi, dapat berbentuk card, serta memiliki efek hover yang diarahkan kursor. Nah, di sini terlihat progress bar berjalan dengan baik dan juga card portofolio memiliki efek ketika disentuh oleh kursor.
Selanjutnya bagian terakhir terdapat media query. Yang dimana media query digunakan agar tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar baik pada laptop maupun pada handphone. Dengan begitu website tetap nyaman digunakan pada berbagai perangkat. Nah, di sini kita bisa melihat ketika website dibuka menggunakan handphone. Sampai sini penjelasan mengenai CSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan file Java yang digunakan untuk menambahkan berbagai fungsi interaktif pada website. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan file HTML dan juga CSS, selanjutnya saya akan menjelaskan file script JavaScript. Sebelum itu, saya akan menjelaskan fungsi dari JavaScript yang dimana JavaScript digunakan untuk menambahkan berbagai fitur interaktif sehingga website tidak hanya menampilkan informasi tetapi juga dapat merespon tindakan dari pengguna. Langsung saja, pada bagian awal saya mendeklarasikan beberapa variabel menggunakan fonts untuk menampilkan elemen-elemen HTML yang akan digunakan oleh JavaScript. Selanjutnya ada elemen tersebut dipilih menggunakan dokumen query selector. Elemen tersebut dipilih menggunakan dokumen query selector sehingga JavaScript dapat mengontrol tampilan dan juga fungsi pada website. Lalu kita masuk ke menu toggle. Pada bagian ini digunakan untuk membuat menu hamburger pada bagian mobile, pada tampilan handphone nantinya. Ketika icon ini menu ditekan, JavaScript akan menampilkan menu navigasi dan ketika ditekan kembali menu akan tertutup. Di sini kita bisa lihat pada tampilan mobile, fitur ini memudahkan pengguna mengakses menu navigasi tanpa memenuhi layar. Lalu selanjutnya terdapat fungsi yang membuat menu otomatis tertutup sehingga pengguna memilih salah satu menu. Fitur ini membuat pengguna website menjadi lebih nyaman, terutama pada perangkat smartphone. Selanjutnya ada bagian validasi form contact. Yang pada bagian ini adalah validasi pada form contact, yang dimana JavaScript akan memeriksa apakah nama, email, dan pesan telah diisi sesuai dengan benar sebelum data dikirim. Jika ada data yang belum sesuai, maka pesan akan menunjukkan peringatan. Sedangkan jika semua data sudah benar, akan muncul notifikasi bahwa pesan telah berhasil dikirim. Di sini sekarang saya akan mencoba mengirim form tanpa mengisi data. Dapat terlihat bahwa pesan peringatan telah muncul. Kemudian saya mengisi nama, email, dan juga pesan. Setelah tombol dikirim, muncul notifikasi bahwa pesan telah berhasil dikirim. Hal ini menunjukkan bahwa validasi form telah berjalan dengan baik. Lalu di sini ada bagian terakhir, yaitu bagian fitur back to top. Fitur ini digunakan untuk pengguna dapat kembali ke bagian atas halaman dengan lebih cepat tanpa harus melakukan scroll secara manual. Dapat dilihat saat halaman di scroll ke bawah, tombol back to top akan muncul. Ketika tombol tersebut diklik, halaman kembali ke bagian atas dengan animasi yang halus. Dengan adanya fitur ini, website menjadi lebih interaktif dan lebih nyaman digunakan.
Sampai di sini penjelasan mengenai JavaScript. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil akhir dari website secara keseluruhan. Baik, setelah saya menjelaskan bagian HTML, CSS, dan juga JavaScript, selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil akhir dari website yang telah saya buat. Pada website ini terdiri dari beberapa sektor yang saling terhubung melalui navigasi. Pada bagian pertama adalah home yang berisi foto profil, nama, deskripsi singkat tentang saya, sehingga serta tombol navigasi menuju bagian about dan juga contact. Selanjutnya terdapat about yang berisi informasi mengenai diri saya serta data pribadi yang saya susun dalam bentuk card agar lebih rapi. Lalu selanjutnya terdapat skills yang menampilkan kemampuan teknis. Berikutnya adalah portofolio yang berisi beberapa proyek yang pernah saya kerjakan beserta gambar dan juga deskripsi singkat. Kemudian terdapat experience yang menampilkan pengalaman, sertifikat yang saya miliki dan juga dalam bentuk timeline dan card. Selanjutnya ada kontak yang menyediakan informasi kontak serta form yang dapat digunakan untuk mengisi pesan. Dan yang terakhir adalah bagian footer yang berisi ucapan terima kasih, icon sosial media yang terhubung ke akun saya, serta informasi hak cipta sebagai penutup website. Kembali lagi ke bagian atas. Selanjutnya saya akan mencoba beberapa menu navigasi. Saat menu dipilih, halaman langsung berpindah ke section yang sesuai dengan efek smooth scrolling. Dan hal ini menunjukkan bahwa navigasi website telah berjalan dengan baik. Selanjutnya pada bagian kontak juga terdapat validasi menggunakan JavaScript sehingga data yang dikirim akan diperiksa terlebih dahulu sebelum diproses. Hal ini menunjukkan bahwa fitur interaktif pada website telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik semua ya. Demikian penjelasan mengenai website personal portfolio yang saya buat. Melalui proyek ini, saya belajar menyusun struktur website menggunakan HTML, mendesain menggunakan CSS, serta menambahkan fitur interaktif menggunakan JavaScript. Selain itu, saya juga belajar membuat website yang responsif sehingga dapat digunakan dengan sangat baik pada berbagai ukuran layar. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan video ini. Semoga website ini dapat menjadikan media untuk menampilkan informasi mengenai diri saya serta hasil proyek yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.